Oke, selamat pagi teman Hore. Kali ini balik lagi di channel kita, Rumah Hore. Eh, ini edisi perdana kita di Rumah Hore. Kali ini sesuai dengan tema kita bahwa kita mau review rumah-rumah khusus untuk teman-teman milenial. Halo teman Hore, apa kabar nih? Kabarnya mudah-mudahan baik-baik saja. Kali ini kita akan membahas tentang satu kawasan di wilayah Cisauk yang disebut dengan Serpong Garden. Serpong Garden ini ada di lokasi yang sangat cepat berkembang teman Hore, karena sangat dekat dengan stasiun Cisauk dan juga kawasan BSD yang saat ini perkembangannya sangat luar biasa. Lokasi ini juga masih dikelilingi oleh alam yang pastinya masih adem dan seger. Kawasan Serpong Garden 1 ini masih terus berkembang dan terdiri dari 8 klaster yang ada di sekeliling danau, yang masing-masing klasternya punya sekitar 200-300an rumah teman. Nah, sekarang saya mau ajakin nih teman Hore untuk lihat lokasi yang ada rumah barunya. Tepatnya ada di klaster Green Harmony. Green Harmony ini isinya lebih dari 300 rumah yang lengkap dengan pengurusan lingkungan yang mandiri dengan tata kelola yang apik, termasuk security yang rajin dan pastinya aman dari corona, bos. Nah, ini rumah tipe 45 dengan tanah lebih di samping yang masih bisa digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Rumah ini memang sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama di perumahan ini, memang sudah cukup lama, dibentuk dari tahun 2013. Namun salah satunya kita ada stok rumah ukuran 84 luas tanahnya dengan bangunan 45. Oke, langsung aja kita cek. Sampai di sini kira-kira ini ada punya garasi dan taman. Ukuran tampak lebarnya ini sekitar 7 meter dengan panjang ke belakang sekitar 12 meter. Kalau dihitung-hitung dari taman ke sini kira-kira sekitar 3 meter lah ya. Jadi ada sisa tanah sekitar 3 dikalikan dengan 7, ada 21 yang dijadikan taman dan garasi. Langsung aja kita cek ke dalam untuk detailnya. Oke, untuk rumah ukuran 4584 ini secara fasadnya tingginya sekitar atapnya ini 4 meter yang memungkinkan sirkulasi udara di sini cukup ideal lah untuk keluarga. Sehingga kalau misalkan di sini untuk ruang tamu, ruang keluarga, ataupun nanti di sini ruang TV untuk tempat TV, naruh TV, dan mungkin bisa jadi space buat tempat makan, itu ideal banget sih menurut gue. Jadi teman Hore, rumah-rumah yang kita tawarkan di sini kita memang memfokuskan juga dari sisi kesehatannya juga lingkungannya. Pertama di sini kenapa kita rekomendasikan di Serpong Garden 1? Saya sendiri pun sudah tinggal di Serpong Garden 1 ini, khususnya di klaster Green Harmony. Jujur dari pengalaman warga, dari teman-teman sekitar, dari lingkungan, soal keamanan kita jamin nomor 1. Di sini nggak pernah ada kedengar namanya kecolongan atau kehilangan barang sedikit pun, dan kita didukung memang dengan security yang 24 jam mobile
Setiap 2 jam sekali mereka keliling klaster. Dan juga untuk IPL-nya di sini untuk rumah ini, karena ini di sini tadi rumah hub dengan ada tambahan tanah di sisi sebelah kanan. Kira-kira itu untuk IPL-nya lebih besar sebesar 180.000 ketimbang dengan perumahan yang sama, dengan maksudnya dengan ukuran tanah yang sama 84584 yang biasanya IPL-nya sekitar 145.000. Tapi saya rasa worth it lah ya buat teman hore dengan ukuran tanah sebesar itu dan IPL-nya dibandingkan dengan di daerah BSD lainnya, di sini cukup worth it. Apalagi di sisi lain tukang kebun dan juga setiap seminggu sekali memang mereka punya jadwal untuk membersihkan. Jadi kita nggak perlu worry untuk masalah lingkungan, yang jadi itu nomor 1 buat kita, prioritas untuk nyari rumah untuk sobat-sobat milenial. Jadi worth it sekali untuk rumah di sini dengan harga kisaran rumah ini sekitar harga 750 juta. Mungkin bisa nego nanti tentunya. Saya rasa itu worth it sekali buat teman-teman hore. Oke, kita langsung aja cek yang lainnya. Mulai dari sini ruang keluarga, di sini digabung dengan ruang tamu. Ada sekitar luas sekitar 2 dikalikan dengan 4, ya sekitar 8 meter persegi lah untuk ini. Di sini ada kamar 2. Ini rumah bawaan dari asli dari pengembang. Di sini kamar utama, kita lihat ke dalam. Jadi buat keluarga-keluarga yang masih muda, masih kira-kira anak 1, ini masih bisa lah. Anak 2 pun bisa, dengan nanti di depan sana kira-kira kalau dibangun untuk di tempat tidur cukup lah untuk anak 2. Oke, ini kalau kita lihat langsung jendelanya, bahannya memang kayu. Di sini dari bahan pengembang awal mereka naruh kayu di sini untuk kusen jendela. Dan langsung kita bisa lihat nanti ke sana, ada di sini nanti bakal ditaruh ruang jemuran atau tempat cuci-cuci di sini. Jadi langsung hadap ke belakang, ke taman belakang. Dari udara sih sirkulasi cukup baik ya. Kita coba untuk open jendelanya, open untuk pintunya, sirkulasi cukup baik. Saya rasa nanti bisa untuk kembangin lagi, pasang AC di sini dengan naruh kira-kira itu kompresornya di luar, saya taruh atas ini yang sirkulasi dapat udaranya makin baik lagi. Oke, dari saya kemudian dari kamar utama kita beralih ke kamar anak. Di kamar anak ini memang secara luas agak lebih kecil ya. Mungkin di sini sekitar 2x3 kalau saya lihat pakai. Di sini dengan jendela langsung menghadap arah jalan, pencahayaan cukup baik. Otomatis buat anak kecil juga dengan cahaya langsung menghadap ke arah timur, matahari terbit, sangat ideal sekali buat kesehatan anak-anak. Kalau pagi mereka bisa berjemur di sini, bisa langsung ini kalau dibuka cukup lah enak udaranya. Untuk kamar tidur saya rasa di sini bisa untuk ukuran 120, mungkin nanti modelnya dia kalau untuk anak 2 bisa untuk dilipat, kemudian nanti di model dorong ya yang bawah itu, jadi model 2 tempat tidur bisa untuk ideal di sini. Lemari bisa taruh sini, kemudian AC juga instalasi K3 di atas sini, sangat worth it untuk anak 2 di sini. Baik, kita beralih langsung ke kamar mandi. Untuk kamar mandi ya ukuran standar ya. Untuk ini udah pakai shower, kloset duduk. Untuk di sini kelengkapannya sih hanya ada tempat sabun aja biasa, shower di sini dengan keran dan kloset. Ukuran kamar mandi cukup mungil ya untuk ukuran rumah 45 ini, 1x2 mungkin ini kurang lah ya. Tapi di sini ada kelebihan dibandingkan dengan posisi rumah lain yang ada di Green Harmony.
yang paling menarik adalah di rumah ini adalah klaster B1, di mana B1 itu ada yang klaster paling utama di atas. Di sini kelebihannya air dari air tanah sendiri di sini cukup baik. Air tanahnya saya akuin dibandingkan dengan blok-blok lainnya di sini cukup ideal untuk air tanahnya. Airnya jernih. Oh, ini belum dinyatakan airnya. Kalau di sini airnya kalau saya tanya dengan teman-teman di B1 ini airnya jernih sekali, bagus. Kelebihan juga kalau seandainya memang antisipasi air tanahnya itu ada bermasalah, kita bisa gunakan air pump yang sekarang ini udah masuk adalah Tirta Antara Harja, perusahaan air pump daerah di daerah Tangerang Kabupaten. Kebetulan di rumah ini instalasinya sudah ada ya, untuk PDAM dan di depan situ dan diinstal PDAM-nya dari awal pertama kali kemarin masuk. Oke, kita langsung cek ke ruang belakang. Oh, sebelum ke ruang belakang kita ada dapur di sini. Jadi buat teman-teman hore, untuk ukuran 4584 ini cukup ideal menurut saya. Dapur sudah tersedia di dalam, beda dengan ukuran 72 tanah 72 yang dapurnya kita masih di belakang yang mesti diinstal lagi. Untuk ukuran dapur, saya rasa sudah cukup oke. Di sini nanti kompor, gasnya di bawah, kemudian di sini bisa buat untuk rak piring. Kalau mau nambah-nambah kitchen set di atas mungkin bisa dipasang untuk lemari ya. Di sini ada jendela sirkulasi udara seandainya mau memasak, jadi aroma masakan tidak masuk ke dalam. Ini bisa langsung nanti jendela dibuka dan sirkulasinya juga cukup baik lah kalau untuk memasak. Jadi dan gasnya juga seandainya ada kebocoran gas ini bisa langsung kebuang ke luar ya. Jadi untuk antisipasi seandainya bocor gas ini nggak ruang tertutup tapi masih bisa kebuka dengan sirkulasi udara yang baik. Kita lanjut ke tempat belakang, tempat jemuran. Oke. Saya nggak sampai belakang karena di sini saya pakai sandal. Dan di belakang di sini ada mesin air. Di sini mesin airnya. Mesin air ini cukup baik lah. Saya rasa air tanah di sini kebetulan di B1 itu good banget lah untuk airnya ketimbang yang lain. Oke, di sini ada ruang jemur sekitar 2 dikalikan dengan sekitar 4 lah ya. 8 meteran lah ya buat untuk ruang jemuran. Di sini masih terbuka sehingga udara dan juga cahaya matahari bisa langsung masuk ke sini. Untuk kejemur sih oke lah, ini sini bisa muat banyak. Seandainya mau dirubah nanti juga untuk taman atau dengan kolam-kolam kecil mempercantik taman ini, itu keren banget sih. Oke, langsung kita lihat ke depan. Tadi saya suruh ngejelasin yang ada penambahan tanah di samping sebelah kanan karena ini rumah ini adalah rumah pur. Jadi tanahnya ada tanah lebih di samping. Kita lihat aja langsung tanah samping itu. Oke. Di sini ada septic tank yang tadi untuk septic tanknya ada di sini sekitar 1 meter ya. Mungkin nanti mesti di-upgrade lagi kalau seandainya memang teman milenial mau tinggal di sini. Kapasitas untuk 2 orang saya rasa ideal, tapi kalau seandainya nanti lebih dari itu mesti di-upgrade lagi septic tanknya. Oke, ini untuk kelebihan tanahnya kita lihat di sini. Kelebihan tanah itu sekitar, kalau misalkan kita lihat tanahnya itu ada 118 sebenarnya ukurannya. Kalau kita lihat yang ukuran rumah adalah 84, tapi di sini ada tambahan teman hore. Jadi dengan harga 750 worth it banget sih. Kalian bisa dapat keuntungan sekitar 2 meter ya, ke belakang sekitar 12. Nanti bisa lihat lebih detailnya lagi. Tapi di sini apa sih kelebihannya kalau kalian pilih di sini? Di sini kalian bisa untuk extend, seandainya kalian mau tingkat pun nanti akan lebih baik di situ. Dan penaruhan kalian bisa naruh kendaraan di sini sekitar 2 mobil bisa kalian taruh di sini. Itu poin plus banget sih. Kalau di tingkat pun ini nggak ada masalah ya untuk lingkungan sini. Kalau di tingkat asal tidak merubah tampak dari depan rumah ini. Kalau kalian mau tingkat pun itu
sudah banyak di sini yang ditingkat. Jadi saya rasa review saya sih cukup sekian ya. Dengan harga yang 750 tadi kalian sudah dapat kelebihan tanah di sini, kemudian dengan lingkungan yang baik, dengan IPL yang saya rasa worth it untuk kawasan sekitaran sini dengan harga 180.000 karena ada extend tanah. Oke, teman hore dari kita itu aja. Jangan lupa subscribe dan like channel kita supaya kita dapat mengembangkan konten-konten yang baik. Maksudnya konten kita lebih bermutu, bisa menemukan rumah yang baik untuk ideal buat teman-teman milenial. Jadi nanti kita berharap teman-teman jangan lupa subscribe dan like. Oke, sampai sekian, terima kasih.